wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar ibu-ibu semua pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Kali ini pertemuan kita membahas tentang modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Modul yang bulan lalu masih ada yang ingat Bu? Pelajaran kita yang bulan lewat? Masih Bu, Iya Ibu. terkait perlindungan anak untuk penelantaran dan eksploitasi pada anak. Iya betul. Sudah diperhatikan di lingkungan ya Bu ya? Sudah Bu. Kemudian kita lanjut lagi di modul kesejahteraan sosial dan disabilitas ini ada terbagi kepada 2 sesi ya Bu ya. Pertama pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Yang kedua tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Kali ini kita membahas tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Ibu-ibu, saya mau tanya nih ya sama ibu-ibu semua. Iya Bu. Ibu-ibu, siapa saja yang tinggal di rumah kita? Banyak Bu. Coba. Ada ayah, ibu, Nenek, kakek, mbah, iya juga. Iya. Bang. Opung kalau saya Bu orang Batam. Di mana aja nih ada lansia di rumah tadi ya Bu ya? Di Iya, panti Bu. jompo juga ada. Ada Bu. Di jalan-jalanan juga ada Bu, di lampu merah Bu. Hmm. Lansia itu minta sedekah. Oh jadi itu kan menurut versi ibu ya ya. Iya Bu. Coba kita perhatikan flipchart ini ya Bu ya. Iya Bu. Apa ibu ya? Nampak Bu. Menurut undang-undang WHO itu, menurut WHO, lansia itu ada terbagi 4, pertengahan, usia, lanjut usia tua, lanjut lansia sangat tua. Itu beda-bedanya berdasarkan umur ya Bu ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 13 juga ada. Lanjut usia itu contohnya adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Tuh. Kemudian khusus untuk PKH kita ini dia 70 tahun ya Bu ya, yang menerima bantuan ibu-ibu ya ada ya? Iya Bu. Lansia. Iya. Nah, kemudian lanjut usia potensial. Ini ada juga yang masih kuat tenaganya untuk bekerja. Nah, itu juga lanjut usia tuh, tapi ada potensialnya masih berpotensi untuk bekerja. Seperti artis ya, kan ada artis yang masih populer ya Bu ya. Nah, itu juga. Lanjut usia tidak potensial itu yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Contohnya lansia di rumah kita ya kan Bu. Bukan kalau ada neneknya dengan orang lain ya, cucunya mendampingi, ya kita sendiri di rumah. Kemudian lagi Bu, mengapa sih kita perlu memperhatikan lansia ini menurut Ibu gimana? Kenapa kita harus perhatikan mereka? Karena kan Bu kalau udah lansia ini kayaknya dia nggak berdaya lagi deh Bu. Dia butuh bantuan orang lain Bu. Oh iya bagus. Jadi ada yang tahu lagi Bu? Lansia orang tua kita Bu. Oh iya betul. Menurut ini kenapa sih? Kita bisa lihat dulu di flipchart juga. Karena itu amanah undang-undang, kita harus peduli. Kemudian juga jumlah lansia yang terlantar makin meningkat. Jadi untuk mengatasi itu kita yang punya lansia kita harus memeliharanya sendiri. Kemudian ada lagi panti jomponya ada terbatas Bu. Penuh. Jangan ada kontrakan mau panti jompo ya. Nggak boleh ya Bu ya. Ya nggak boleh lah. Enggak. Karena ibu kan dulu disayangi. Masa ibu udah tua, mamanya kita taruh ke panti jompo. Untung saya Bu ingatkan. Kemudian banyak permasalahan yang terjadi kalau sudah lansia ini, baik dia itu fisik, ada juga psikologi sosial, ada spiritual. Itu ada permasalahannya. Jadi kelompok ini saya bagi untuk apa sih yang terjadi di lanjut usia di bagian fisik ini, apa aja yang terjadi? Kita juga ada perikatnya juga Bu. Pertama perubahan tubuh nampak ya Bu ya? Iya. Kulit Ompong Bu. keriput, Giginya habis. Wih bagus sih Bu. Kemudian ada juga gangguan kencing terganggu ya Bu Iya. ya? Kadang-kadang dia suka kencing di lantai Bu. Iya, karena bautnya udah lepas Bu. Oh. Onderdilnya ya. Iya, lupa mungkin. Iya, itulah dulu ibu kembali ke masa anak-anak lagi. Kemudian secara psikologi sosial itu ada apa aja Bu yang menurut ibu dulu?
Kalau di rumah saya itu kakek saya itu Bu, kalau udah tua dia kayak gitu suka kali ngaji-ngaji Bu. Itu Sholat-sholat. itu kalau dia masalahnya di spiritual ya, kalau di lansia ini ada secara psikologi dulu ya Bu, takut ya, takut Iya. mati. Udah itu marah-marah. Iya, itu betul. Sikapnya selalu murung. Ngambek. Kemudian tetangganya kurang baik. Iya. Merasa Seujon aja. Kemudian kondisi permasalahan di lansia juga ada Bu, secara spiritual menjadi tidak sabar. Misalkan dia mau minum ya Bu ya, dia ketika dia ngomong aku mau minum, dia harus segera datang kita Langsung rumah. ada. Ketika sudah ada minum tidak cocok, salah lagi. Makanya Bu, kita harus bersifat sabar. Iyalah Bu, ibu dulu kecil gimana? Nggak usah kecil sih Bu, langsung gede. Oh iya. Kalau ibu ini melawaknya taunya ya. Iya. Ya ibu ini masih gembira selalu ya. Iya dong, karena Karena fasilitatornya sukses. Iya, karena materi ini adalah materi yang akan kita lewati nanti Bu di masa tua. Iya Bu. Kita adalah Lansia di masa depan. lansia di masa depan. Jadi ibu perlakukanlah lansia itu dengan baik, karena ibu akan menghadapi itu, akan terjadi pada ibu Juga juga. aku tuh kalau aku tua Bu. Oh ibu mau muda aja ya? Iya. Kemudian prinsip-prinsipnya kita harus tahu Bu, tidak boleh mengecap dasar nenek tua. Dia memang tua Bu, boleh. Iya ya Bu. Kemudian tidak mengucilkan tentang dia nenek-nenek keriput, ibu sih. Nenek di belakang aja ya duduknya, tamu ini nggak boleh Bu, perasaan Bu. Kemudian lagi tidak membesar-besarkan masalah, kalau ditumpah air nenek ini nggak punya mat, nggak boleh ya Bu ya. Harus berkata Lembut. iya. Kemudian kalau ada masalah itu pecahkanlah melalui keluarga ya Bu. Tidak boleh dibesar-besarkan, karena ibu itu adalah orang tua kita yang melahirkan, membesarkan kita. Nah, kita lanjut lagi ya Bu. Sudah tadi prinsip-prinsipnya. Kemudian ibu-ibu bawa buku ini ya. Bawa dong Bu. Bawa Bu. Buku pintar kan Bu? Sama Coba modul. lihat halaman, ada namanya tipe-tipe lansia ya, di halaman 77 di buku pintar. Coba ibu lihat dulu ya. Buku pintar Bu. Modul Bu. Iya. Ada Bu ya. Di halaman 77 ya Bu, di buku modul ya. Iya. Udah saya bagi kemarin ya Bu, udah dibaca-baca ya kan Bu ya. Iya Bu. Pertama lansia itu ada, kita singkat aja ya Bu. Iya. Tipenya ada yang ada bijaksana, ada yang mandiri, ada yang tidak puas, ada pasrah, ada yang bingung, ada tipe yang lanjut di situ konstruktif, ketergantungan, defansif, tipe bermusuhan, tipe membenci dan menyalahkan. Itu banyak tipe-tipenya ya Bu ya. Nah, di situ juga kita pelajari yang di rumah itu tipe yang gimana gitu Bu. Jadi kita harus memahami. Mungkin di sini saja yang bisa saya sampaikan. Ada ibu yang mau bertanya ini Bu, masalah tentang prinsip melayani itu gimana, apa yang dihadapi lansia. Ada lagi Bu yang bertanya? Ini Bu, saya sebaiknya dalam menghadapi lansia yang bawel, rewel kan kayak gitu, ada Bu mbak saya di rumah. Itu kita kan udah lembut Bu sama dia, tapi dia memang orangnya kasar Bu. Kayak gimana dong sifat kita Bu? Itu termasuk dia yang tadi yang kita bahas ya Bu, secara psikologi sosial ya Bu ya. Itu namanya biologisnya itu tadi perubahannya emosi. Kemudian itu termasuk yang tadi Bu, perubahan emosi, dia mulai marah. Ya ibu lah sebagai anak memahami. Dan perlu banyak bersabar. Ya, jadi di modul ini kita adalah nanti masa depan kita. Bagaimana ibu perlakukan orang tua itu akan ibu terima sendiri. Nah, makanya anak kita melihat apa yang kita buat kepada orang tua kita, dia berimbas juga. Ibu kan bakalan tua. Takut ibu tua ya? Jadi sampai di sini aja pertemuan kita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi ya Bu ya. Iya Bu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam